Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fira dengan NIM 122070057 kelas 12 6A 14 Universitas Bina Informatika Karawang. Pungli di dunia pendidikan masih merajalela. Pungli adalah singkatan dari pungutan liar, yaitu tindakan meminta uang atau sesuatu yang secara tidak sah kepada seseorang, lembaga, perusahaan. Pungli merupakan salah satu gejala sosial yang sangat terjadi di mana saja, kapan saja, termasuk di jalan, di dalam perusahaan, di sekolah, ataupun di instansi pemerintah. Di lingkungan sekolah, istilah pungli seringkali disamakan dengan istilah sumbangan sukarela atau iuran sukarela. Pemungutan bukan hanya dari pihak sekolah atau komite sekolah, melainkan pihak lain yang tidak dikenal dalam regulasi, misalnya koordinator, pengurus kelas, pengurus angkatan, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa contoh pungli yang sering terjadi di sekolah. Yang pertama, ada pungli berkenaan IPA, terkait ujian sekolah, terkait sertifikasi guru, terkait praktikum, dan untuk mendapat surat keterangan lulus, atau yang sering terjadi berkenaan pemberian seragam, buku, dan lain sebagainya dengan harga yang sangat tidak wajar dan berbeda sangat jauh dari pasaran. Sumbangan berbeda dengan pungli. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang, barang, maupun jasa dari siswa, orang tua, wali, perseorangan, atau lembaga lainnya kepada kesatuan pendidikan dasar, tetapi tidak untuk seluruh orang tua karena sifatnya sukarela. Ketika sumbangan diperlakukan untuk seluruh orang tua, disitulah jatuhnya jadi pungutan liar. Dalam menentukan pungutannya pun, pihak sekolah harus melihat ekonomi orang tua siswa tersebut mampu atau tidak. Untuk besar dan kecilnya, waktunya, dan pemberian sumbangan tidak ditentukan oleh pihak sekolah. Mengapa pungli terjadi di sekolah? Yang pertama, anggaran sekolah yang tidak cukup. Pungli kerap disertai penjelasan tidak cukupnya dana dari pemerintah untuk menyelenggarakan sekolah. 2. Sikap koruptif dan pemborosan. Pungli di sekolah juga bisa terjadi karena adanya perilaku koruptif dan boros. Misalnya, adanya pungli yang diperuntukkan untuk perayaan ulang tahun sekolah, perpisahan kelas, atau untuk memberi hadiah untuk guru. Pengeluaran tersebut bukan kebutuhan, melainkan keinginan. 3. Minimnya pengawasan. Pungli di sekolah juga bisa terjadi karena lemahnya pengawasan dari pemerintah setempat. Larangannya mungkin ada, tetapi pada kenyataannya di sekolah pun tidak ada yang aktif untuk mengawasi pihak sekolah. Bahkan korban pungli pun, maupun itu orang tua atau siswa itu pun sendiri, enggan melapor karena khawatir akan ada dampak negatif yang akan menimpa mereka, seperti didiskriminasi atau dikucilkan. 4. Penyalahgunaan jabatan. Karena memiliki kekuasaan dapat menimbulkan rasa seenaknya dalam bertindak. Kasus pungli menurut survei dalam 1 tahun terakhir ini di tahun 2024 terdapat pungli terjadi 44,86% di sekolah dan 57,14% di kampus. Siswa SMA Negeri 2 Cibitung terancam di drop out oleh sekolah karena telah melaporkan pungli yang berada di sekolahnya. Ia melaporkan bahwa siswa wajib membayar uang sebesar 1 juta untuk pembangunan halaman sekolah. Jika tidak membayar, maka tidak bisa mengikuti ulangan tengah semester. Siswa tersebut melaporkan kepada pengacara Ronald Sinaga. Bahkan siswa tersebut memiliki bukti kwitansi yang telah temannya bayar kepada pihak sekolah, bahkan membayarnya pun secara pribadi kepada gurunya langsung dan ditandatangani oleh guru tersebut. Bahkan siswi tersebut mengetahui guru itu siapa. Oleh karena itu, ia berani melaporkan kepada pengacara Ronald Sinaga. Kasus yang kedua, siswa SD Tanjung Pinang, wali murid SD Tanjung Pinang tersebut merasa bingung karena pihak sekolah memotong uang hadiah lomba sebesar 50%. Padahal untuk mengikuti lomba tersebut, wali murid tersebut mendaftarkan dengan uang pribadi. Tetapi ketika menang, kenapa malah uangnya dipotong oleh pihak sekolah sebesar 50%? Bahkan ketika komplain pun, siswa tersebut malah dikeluarkan. Wali murid berkata pada tahun sebelumnya oleh kepala sekolah yang berbeda, ia tidak pernah dikenai pemotongan uang hadiah lomba. Tetapi pada tahun ini dengan kepala sekolah yang baru, kenapa dipotong sebesar 50%? Bahkan ketika komplain pun anaknya malah dikeluarkan.
Kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan dari contoh dua kasus tersebut bahwa diketahui ternyata kasus pungli masih merajalela di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kasusnya pun baru viral akhir tahun 2024 ini. Seharusnya pihak sekolah lebih mengutamakan fasilitas belajar siswa dibandingkan meminta dana pada wali murid untuk perbaikan halaman sekolah agar siswa semakin memiliki kompetensi yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.